warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Anak-anak sehat? Semoga anak-anak belajar di rumahnya dengan diberikan kesehatan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak belajarnya bersama Ibu Sofia ya. Untuk kegiatan hari ini, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak dengarkan dulu ya cerita yang akan Ibu bawakan. Simak baik-baik ya ceritanya. Selamat menyaksikan. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, tinggallah seekor kelinci muda yang sangat lincah. Dengan kakinya yang kuat, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari, kelinci berlari berkeliling hutan untuk memamerkan kehebatannya. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci pun menjadi sangat sombong. Suatu hari, kelinci menantang hewan lain lomba lari hingga ke tepi telaga. Dia menjanjikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang rubah langsung menggeleng ketika ditantang. Semut dan kera pun menolak. Hanya kura-kura yang berani menerima tantangan kelinci. Kelinci dan kura-kura bersiap di depan garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapatkan banyak dukungan dari semua teman-temannya. Setelah beberapa saat, kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon. Sambil menunggu kura-kura mendekat, kelinci mulai memejamkan matanya. Tanpa sadar, kelinci pun tertidur dengan sangat pulas. Sementara itu, kura-kura sudah hampir sampai di dekatnya. Angin dan udara yang sejuk membuat kelinci semakin terlelap. Tak lama kemudian, kura-kura sudah berada dekat dengan kelinci. Suara penonton yang menyemangati kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci terkejut saat melihat kura-kura hampir sampai di garis finish. Dengan langkah pasti, kura-kura memasuki garis finish. Semua penonton bersorak-sorai memberikan selamat kepada kura-kura. Kelinci merasa sangat malu karena dikalahkan oleh kura-kura. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? Kelinci berjalan ke arah kura-kura dengan langkah yang berat dan sedih. Dia pun menyerahkan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun, kura-kura menolak hadiah dari kelinci dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan bersikap tidak sombong. Akhirnya, semua hewan bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan senang hati. Kelinci berjanji tidak akan menghina hewan lain dan berperilaku baik. Mereka semua hidup dengan rukun dan damai di dalam hutan. Anak-anak, pesan moral dari cerita kelinci dan kura-kura yaitu bahwa kita tidak boleh bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anak-anak, bagaimana anak-anak mendengarkan ceritanya? Senang? Ibu harapkan semoga anak-anak senang mendengarkan ceritanya. Nah, sekarang
kita akan belajar. Tapi anak-anak tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Nah, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran tentang pekerjaan. Apa? Pekerjaan. Nah, tapi apakah ya pekerjaan yang akan kita bahas? Anak-anak tahu tidak pekerjaan yang akan kita bahas apa? Nah, pekerjaan yang akan kita bahas adalah pekerjaan tentang pemadam kebakaran. Anak-anak, kita akan belajar tentang pemadam kebakaran. Anak-anak, ada yang tahu tidak tugas dari pemadam kebakaran itu apa? Nah, tugas dari pemadam kebakaran itu kita lihat nih di sini di gambar ini. Anak-anak melihat di sini ada rumah. Rumahnya itu terdapat api yang sangat besar. Tandanya rumahnya itu sedang kebakaran. Rumahnya kebakaran. Siapa yang bertugas untuk memadamkan apinya? Pemadam kebakaran. Nah, anak-anak, jadi tugas dari pemadam kebakaran itu adalah memadamkan api kebakaran. Selain tugas dari pemadam kebakaran itu memadamkan api kebakaran, apakah ada tugas lain dari pemadam kebakaran? Ada, kita lihat nih di sini. Anak-anak melihat tidak? Di sini ada seorang laki-laki yang terlihat sedang ketakutan karena laki-laki itu terjebak di rumah yang kebakaran. Siapa coba yang bertugas untuk menyelamatkan? Nah, yang bertugas untuk menyelamatkan api-api laki-laki itu dari rumah kebakaran adalah pemadam kebakaran. Kenapa yang bertugas untuk menyelamatkan laki-laki itu pemadam kebakaran ya? Karena pemadam kebakaran sudah dilatih untuk menyelamatkan seseorang yang sedang terjebak dalam kebakaran. Nah, selain itu juga pemadam kebakaran ditugaskan untuk menyelamatkan seseorang ataupun makhluk hidup seperti binatang ketika dalam kesulitan. Contohnya lihat anak-anak di sini. Di sini ada pohon. Di pohon itu terdapat kucing. Terlihat kucing itu sedang ketakutan dan kucing itu tidak bisa turun ke bawah. Siapa yang bertugas untuk menyelamatkan kucing itu? Iya, tugas yang bertugas untuk menyelamatkan kucing itu adalah pemadam kebakaran. Jadi, anak-anak, tugas dari pemadam kebakaran itu salah satunya adalah memadamkan kebakaran, menyelamatkan seseorang yang sedang berada dalam kesulitan, seperti seorang laki-laki yang sedang terjebak dalam rumah kebakaran, ataupun ini lihat ada binatang yaitu kucing yang tidak bisa turun ke bawah, dan itu tugas dari pemadam kebakaran untuk menyelamatkannya. Nah, anak-anak, setelah mengetahui tugas dari pemadam kebakaran, kita membuat prakarya yuk. Nah, apakah anak-anak tahu apa prakarya yang akan kita buat? Prakarya yang akan kita buat adalah membuat mobil pemadam kebakaran. Nah, anak-anak, sekarang kita waktunya untuk membuat prakarya mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Nah, sebelum kita membuatnya, kita harus mempersiapkan dulu alat dan bahannya. Yuk kita persiapkan bersama-sama. Nih, yang pertama yang harus anak-anak persiapkan adalah kertas HPS atau kertas putih. Yang kedua, anak-anak harus mempersiapkan 4 kertas lipat. Yang pertama, kertas lipat yang berwarna kuning. Yang kedua,
kertas lipat yang berwarna merah, yang ketiga kertas lipat yang berwarna putih, dan yang keempat kertas lipat yang berwarna hitam. Setelah kita mempersiapkan kertas lipat, kita juga harus mempersiapkan gunting, lalu kita mempersiapkan penggaris, lalu kita mempersiapkan pulpen atau pensil, dan yang terakhir kita harus mempersiapkan lem. Setelah alat dan bahannya siap, kita mulai untuk membuatnya yuk. Nah anak-anak, untuk cara membuat mobil pemadam kebakaran, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat bentuk-bentuk geometri dengan menggunakan kertas lipat. Nah yang pertama, kita ambil kertas lipat yang berwarna kuning, lalu kita lipat menjadi dua bagian dan membentuk geometri persegi panjang. Setelah itu kita lipat lagi dan membentuk geometri persegi. Nah anak-anak, setelah ada garis lipatan, lalu kita gunting kertas lipat berwarna kuning ini satu kotak saja ya. Setelah diguntingnya, nanti akan jadi seperti ini. Nah setelah itu kita juga lipat lagi kertas lipat yang kecil ini. Kita lipat menjadi dua bagian, lalu berbentuk persegi panjang, dan kita lipat lagi menjadi dua bagian, lalu berbentuk persegi. Setelah berbentuk persegi, kita gunting lagi satu bagian saja, satu kotak saja. Nah setelah anak-anak menggunting pada satu kotak ini, nanti akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, anak-anak lipat menjadi dua bagian. Dan setelah dilipat menjadi dua bagian, anak-anak gunting pada garis ini ya. Anak-anak mengguntingnya lagi, dan setelah itu akan menjadi persegi panjang seperti ini. Lalu anak-anak lipat lagi menjadi dua bagian. Nanti anak-anak gunting lipatan tersebut seperti ini. Setelah anak-anak mengguntingnya, akan menjadi bentuk trapesium. Nah nanti anak-anak akan mendapatkan bentuk geometri trapesium. Setelah itu anak-anak persiapkan kertas lipat berwarna merah. Lalu setelah itu kertas lipat yang berwarna merah ini kita lipat menjadi dua bagian. Namun untuk melipatnya, satu bagian lebih panjang daripada satu bagian yang lainnya. Kita lipat ya. Setelah dilipat, anak-anak mengguntingnya ya. Nah setelah selesai mengguntingnya, nanti akan menjadi seperti ini. Lihat, persegi panjangnya akan menjadi dua, dan yang satu lebih panjang, lebih tinggi dari yang satunya. Nah persegi panjang yang lebih pendek kita simpan, lalu persegi panjang yang lebih tinggi kita lipat menjadi dua bagian, lalu kita gunting ya. Nah setelah selesai mengguntingnya, nanti akan menjadi bentuk persegi. Nah setelah selesai, kita lanjut ke kertas lipat yang selanjutnya, yaitu kertas lipat yang berwarna putih. Nah anak-anak, gambar seperti ini ya kertas lipatnya. Anak-anak membuat bentuk persegi panjang, lalu anak-anak membuat persegi di dalamnya ya. Lalu anak-anak juga membuat persegi yang lebih besar dari persegi ini ya. Bisa. Kalau anak-anak tidak bisa, anak-anak boleh meminta bantuan kepada ayah dan bunda. Nah setelah anak-anak membuat garis seperti ini, nanti anak-anak gunting dan akan menjadi seperti ini untuk persegi panjangnya, dan untuk perseginya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kertas lipat yang terakhir, yaitu kertas lipat yang berwarna hitam. Anak-anak sebelumnya membuat pola dulu terlebih dahulu, yaitu pola lingkaran. Nah untuk membuat pola lingkaran ini, anak-anak boleh menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Contohnya, ibu di sini menggunakan tutup botol untuk membuat pola lingkaran ini. Nah anak-anak jangan lupa, untuk membuat pola lingkarannya, anak-anak harus membuat 3 pola lingkaran. Setelah itu anak-anak gunting, dan nanti hasilnya akan seperti ini, 3 buah lingkaran. Nah setelah selesai membuat bentuk-bentuk geometrinya, kita lanjutkan untuk membuat mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Kita membuatnya bersama-sama yuk. Nah anak-anak, untuk membuat mobil pemadam kebakaran ini, anak-anak pertama-tama ambil bentuk persegi, lalu anak-anak kasih lem dan tempelkan pada kertas putih seperti ini nih. Nah setelah anak-anak selesai menempelkan bentuk dari persegi, selanjutnya anak-anak menempelkan bentuk dari persegi panjang di belakang, di sebelah gambar bentuk persegi seperti ini nih. Nah setelah selesai menempelkan bentuk persegi panjangnya, anak-anak menempelkan bentuk dari trapesium. Anak-anak tempelkan bentuk trapesium ini di atas bentuk geometri persegi panjang
seperti ini. Setelah anak-anak selesai menempelkan bentuk geometri trapesium, selanjutnya anak-anak menempelkan bentuk persegi yang berwarna putih di atas persegi yang berwarna merah. Seperti ini nih. Nah, setelah itu anak-anak menempelkan lagi bentuk dari persegi panjang. Yang ini ditempelkan di persegi panjang yang berwarna merah. Seperti ini anak-anak menempelkannya. Nah, anak-anak tempelkan ya. Seperti ini nih. Nih, setelah itu anak-anak menempelkan bentuk dari lingkaran yang berwarna hitam. Yang pertama, tempelkan di depan. Nah, setelah menempelkan di depan, yang kedua anak-anak tempelkan bentuk lingkaran ini di tengah. Lalu, yang terakhir, anak-anak tempelkan bentuk lingkarannya di belakang. Dan sekarang jadi deh bentuk mobil pemadam kebakaran dengan bentuk-bentuk geometri. Selesai. Anak-anak senang tidak belajar hari ini? Ibu harapkan semoga anak-anak senang ya belajar hari ini. Coba ibu ingin tanya, tadi kita sudah belajar apa saja? Tadi kita sudah belajar tentang tugas dari pemadam kebakaran dan membuat hasil karya pemadam kebakaran dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sampai jumpa di kegiatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.